Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang kedua di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sebagaimana tadi kita telah melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah sebentar kita akan melanjutkan dengan bersama-sama melaksanakan sholat sunat tarawih. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami dari panitia akan menyampaikan beberapa penyampaian pada malam hari ini. Yang pertama, isi celengan tarawih kemarin malam yaitu sebanyak Rp738.000. Sedangkan isi celengan subuh Rp334.000, jumlah Rp1.072.000. Selanjutnya, ceramah tarawih pada malam hari ini insyaallah akan diantarkan langsung oleh Bapak Ustadz Muhammad Asfar Asar SHI. Sedangkan untuk penceramah besok malam, di malam yang ketiga di bulan suci Ramadan, akan diantarkan oleh Dr. Haji Muhyiddin Bakri LC MD. Kemudian adapun jadwal imsak atau menahan untuk besok jatuh pada pukul 4:42, sedangkan waktu subuh pada pukul 4:52, sedangkan waktu berbuka pada pukul 18:27. Selanjutnya ada pun nama-nama yang akan memberikan hidangan buka puasa untuk besok di hari yang kedua Ramadan. Yang pertama Haji Nadi Haji Nurdin Blok 2 nomor 1, kemudian Haji Andika Blok 2 nomor 2, Supriyadi Blok 2 nomor 3, kemudian Haji Wahyudi Blok 2 nomor 4, kemudian Paramita Haji Ismail Blok 2 nomor 5, kemudian Nurmi Haji Mahmud Blok 2 nomor 6, Haji Yunus Blok 2 nomor 7, Andi Agus Blok 2 nomor 9, dan yang terakhir Haji Mahmud Blok 2 nomor 10. Itulah nama-nama yang akan memberikan hidangan buka puasa untuk besok di hari yang kedua Ramadan. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memberikan hidangan buka puasanya tadi sore, kami dari pengurus dan panitia tak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian kembali kami sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa di tiap malam di masjid kita ini membutuhkan biaya operasional yaitu sebanyak 2.700.000 per malamnya. Untuk itu besar harapan dari kami agar kiranya senantiasa mengharapkan bantuan dan partisipasi dari seluruh jamaah demi kelancaran kegiatan-kegiatan kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kemudian kami akan membacakan sumbangan yang telah masuk, sumbangan amalia Ramadan. Yang pertama, Haji Hasanuddin, sumbangan untuk 1 malam. Kemudian yang kedua, Majelis Taklim Masjid Jannatul Firdaus, sumbangan untuk 1 malam. Kemudian yang ketiga, Haji Nurjana Rp500.000, Haji Rahmatia sumbangan 1 malam. Kemudian Haji Rudin
Rp1.100.000, kemudian Coli Rp500.000, Kamsiwati Rp500.000, Haji Idah Nisawir Rp1.000.000, kemudian Hasanuddin Rp500.000, dan hamba Allah Rp500.000. Itulah nama-nama sumbangan yang telah masuk sampai pada malam hari ini, sumbangan untuk Amalia Ramadan. Dan kembali kami sampaikan bahwa di tiap malamnya kegiatan kita memerlukan biaya operasional yaitu sebanyak Rp2.700.000 per malam. Jadi sekali lagi kami senantiasa mengharapkan bantuan dan partisipasi dari seluruh jamaah demi kelancaran kegiatan-kegiatan kita pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah tarawih yang akan diantarkan langsung oleh Bapak Ustaz Mama Asfar Asab SHI. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mubarak ini. Malam ini adalah malam kedua dari bulan suci Ramadan. Semoga malam ini amal ibadah kita, puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya masuk itu sudah masuk. Alhamdulillah. Kalau begini setiap hari jamaah kita salat fardu, insya Allah viral di dunia, viral pun di akhirat. Kira-kira setiap hari jamaah seperti ini? Hah? Bu, kira-kira setiap hari jamaah seperti ini, Bu? Di Masjid Jannatul Firdaus? Tidak. Itu tandanya datangnya bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu orang berlomba-lomba mau ke masjid. Ya. Karena kenapa? Mau dapat salat tarawih. Yang kedua, membaca Al-Quran. Setiap umat itu selalu mendambakan dirinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana
pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu juga neraka gitu. Dengan adanya bulan Ramadan, maka Allah memberikan kesempatan kepada hambanya yang beriman untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan itu juga disebut namanya Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya datanglah bulan yang paling mulia di mana diwajibkan kita untuk berpuasa di bulan itu tersebut. Jadi setiap amalan yang kita kerjakan, maka Allah melimpahkan pahala kepada kita. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keistimewaan amalan di bulan Ramadan, yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan tadarus kita atau membaca Al-Quran. Salah satu tradisi di Indonesia itu adalah namanya tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran itu berkelompok. Nah, khususnya ini Masjid Jannatul Firdaus itu sudah berapa tahun ada programnya namanya tadarus Al-Quran. Istilahnya bahasa Bugisnya itu one day one juz. Nah, itu bahasa Bugis, one day one juz. Satu hari satu juz. Jadi habis salat subuh itu di sini ada tadarus Al-Quran yang dipimpin oleh imam kita Ustaz Muhammad. Jadi kalau ada kesempatan waktu, ya, kita programkan bulan itu bisa khatam selama 30 juz. Kalau ada uzur atau halangan, ya bisa di rumah. Mau satu halaman boleh. Yang penting kita jangan tinggalkan tadarus Al-Quran. Karena bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Bukan cuma membaca, tapi kita harus hayati, memahami maknanya Al-Quran. Wahyu yang turun pertama itu di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu satu huruf itu adalah obat hati kita. Kalau ada sini anak muda yang galau masalah sihir, banyak-banyak baca Al-Quran. Nah, kalau tahu tentang hati kita, banyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Satu huruf Al-Quran itu adalah rahmat. Satu huruf Al-Quran itu adalah ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf Al-Quran itu adalah obat hati kita. Satu huruf Al-Quran itu adalah syafaat nanti di yaumil akhir. Jadi luangkan waktu kita untuk selalu membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Yang kedua, manfaatkan waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memberikan banyak zikir karena manusia itu sifatnya bosan. Sifatnya bosan. Kalau manusia dikasih zikir la ilaha illallah pasti bosan. Tapi ulama itu berpendapat ulama itu banyak dikasih itu zikir-zikir. Zikir tahmid la ilaha illallah astagfirullah salawat. Apalagi bulan Ramadan kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu adalah